Halo John Fighters, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian mereview barang analisa kami, semoga bermanfaat ya. Nah, jadi versi analisa saham ini kita kadang ada harian atau kadang ini saat ini berjalan per minggu ya. Tiap minggunya buat John Fighters bisa merequest mau minta dianalisakan apa gitu, penasaran di saham apa yang mau kami bahas gitu. Nah, buat yang belum bergabung di channelnya, di komunitasnya, nanti kita di sana bisa diskusi, bisa dapat banyak market insight dan lain-lainnya. Bisa daftar di website kami ya. Untuk linknya nanti cek aja di deskripsi. Oke, langsung aja kita sebelum kita bahas 10 saham ini yang di request, kita mau bahas composite dulu, IHSG dulu. Nah, ya, IHSG sebulan terakhir dari September itu sudah sangat mengkhawatirkan ya. Dia berhasil bikin ATH baru, all time high baru, ternyata dia nggak bisa tembus area supply-nya, malah down. Support support uptrend-nya juga dijebol, akhirnya dia mengejar, sempat turun di bawah EMA 200. EMA 200 itu salah satu support yang paling kuat ya selama hampir ya kurang lebih setahun terakhir. Nah, sebenarnya ini turun di sini pullback agak nanggung ya, karena lebih bagus sih di sini ya. Kita bisa dapat lebih banyak yang lebih murah jadinya, lebih banyak barang diskon. Ternyata di tanggal 17 kemarin dia bikin hammer, langsung confirm, dan seminggu terakhir ini dari tanggal 17 inflow-nya cukup besar ya di ISG ini. Sempat beberapa hari kenaikan dengan kenaikan palsu. Sempat saya sendiri sempat khawatir kenaikan palsu itu nggak ada volumenya, naiknya tuh kurang kurang real gitu, seperti yang mau dinaikin tapi akan dibanting lagi. Namun ternyata kemarin berhasil sampai naik balik di atas EMA 200 lagi. Nah, cuman ada kekhawatiran. Pertama, ini dia reject ya, reject di resistnya, di resist EMA 100. Candlenya juga kurang bagus. Nah, untuk seminggu ke depan either dia sideways dulu atau turun dulu atau langsung naik ya. Kebanyakan sih yang telat momentum berharapnya sideways dulu. Nah, untuk isu resesi sendiri yang lagi rame dibahas ya, kita nggak usah terlalu pusing pikiran lah. Toh harga saham itu nggak terlalu relevan sama ekonomi real. Setiap di kejatuhan IS jadi di sini, di sini, di sini. Ini banyak juga saham yang rally. Kalau yang di sini contohnya yang baru-baru ini Bumi. Terus kemarin ada di sini di 2 minggu terakhir ada BDMN. Terus ya banyak lah, ada CA 2 hari 40%, ada Siko. Jadi nggak terlalu relevan, nggak usah terlalu dipusingin. Kalau untuk jaga-jaga price cash, white ANC ya itu masih oke lah. Cuman tetap aja kalau misalkan jeli dan rajin screening, pasti selalu dapat yang bisa ngasih cuan banyak. Oke, lanjut ya. Langsung aja kita masuk ke analisa yang di request. Pertama ada SLIS, emiten SLIS. Kita cek SLIS. Oke,
Secara teknikal, Swiss ini ternyata cukup menarik. Cukup menarik, cuman butuh konfirmasi lagi. Nah, di sini kalau buat yang suka buy on weakness, yang suka beli di bawah, bisa spekulasi di area 256. Tadi yang pakai ini deh, kita pakai yang horizontal offline. Ya, di 256. Atau kalau mau yang sukanya buy on breakout, bisa tunggu di area 314. Ya, 314. Kalau di sini dia di berapa 256 dia nggak kuat, nggak ada pullback, dia nggak berhasil rebound lagi, itu indikasinya udah jelek. Dan betul lah, kalau dari volume ya, dari technical analysis ini masih menarik lah, apalagi dia kalau bisa breakout 314. 314 ini 256 314 range-nya cukup lebar, jadi ini lebih baik wait and see dulu. Tapi kalau dari bendermologi bisa terlihat di sini mulai ada distribusi ya. Jadi dia sebelumnya dia sempat rally sampai berapa persen nih? Dari akumulasi bandar yang aktif dia sempat naik, wow, sempat naik 230% ke tertingginya. Nah, di sini turunnya di 256 ada, dia termasuk area distribusi. Nah, cuman di sini ada area demand. Jadi kalau punya list harus siap di bawah ke 256. Kalau belum punya, tunggu di 256. Atau kalau dia breakout di 314 baru breakout. Kalau lanjut di 314, potensinya seperti ini. Ini kalau misalkan 314 breakout. Ada potensi ke EMA 200-nya. Ini swing ya, analisa untuk swingnya ya. Bisa sampai ke 460. Atau kalau dibikin higher high lagi dan bikin cup and handle di sini ya, kelihatan ya. Di sini bikin cup and handle sampai ke 500, dia bisa balik lagi ke area atas. Cuman di sini perlu ada dorongan katalis lain. Dan saya belum mengecek. Kalau ada katalis list boleh diinfokan di grup atau di kolom komen biar nanti di cross check lagi. Oke, list kurang lebih seperti itu. Lanjut ke Homi. Homi ini sempat masuk radar. Secara teknikal dia sudah terlalu jauh ya dari base entry-nya. Base entry pertama tuh di sini, second chance itu di sini. Nah, saham ini bagus, dia udah back to uptrend, cuman sudah terlalu tinggi, sudah naik berapa nih minggu ini ya, sudah naik 57%. Dan saya sendiri nggak terlalu suka saham yang sudah naik tinggi. Kayak kalau misalkan buat day trade oke lah. Ini kita analisanya disclaimer semua buat swing ya, jangka ya menengah atau jangka panjang lah. Jadi saran saya home ini, menurut saya home ini ya udah nggak menarik karena udah naik tinggi, kita udah ketinggalan. Ini bandarnya ngerek ngerek misalkan bandar ya. Ini kan bandar homologinya masih cukup aktif akumulasi ya. Tapi average bandar itu di bawah, jauh dari harga sekarang. Kalau maksa, ya siap-siap aja nih. Sekalinya dibanting tega nih, raja tega. Sekalinya dibantingan.
Jadi better tinggalkan. Lanjut ke yang ketiga, esta. Esta, oke. Esta cukup menarik. Kalau ada katalis fundamentalnya sebagai bumbu-bumbu, boleh lah. Kok nggak keluar ya? Nah, ini income statement quarter keduanya dia naik, wow, dari minus net income 2 miliar, profit margin naik 74%, ke annual so-so ya. Berarti total aset naik, habis ada akuisisi kayaknya. Nggak terlalu, seperti tadi quarter keren ya, katalis fundamentalnya nggak terlalu menarik. Esta ini masih di bottom. Nah, ini kalau di bottom kayak gini, resikonya masih sangat rendah dan potensi kenaikannya sangat jauh. Secara teknikal, analisis secara teknikal dulu ya. Nah, ya target jangka pendeknya ada di 139. Target jangka menengahnya di 149. Ini target jangka pendek, 134. Jangka menengahnya di 150 ya, oke lah. 149, 150 nggak apa-apa. Risk rewardnya 2,5 ya. Esta. Lanjut Raffi. Raffi jelek, simple. Kevin ya, Esta. Kevin udah terlalu tinggi. Kalau misalkan untuk swing udah ya tau lah, pasti udah nggak menarik ya. Kalau buat colong-colong scalping ya oke lah, nggak akan atur strateginya sendiri. NLF udah tinggian kalau nggak salah ya. Kalau tinggian, nah ini dulu sempat ketangkap bulan Mei di harga 200-an, di harga 200. Udah kejauhan. Keep MTech. Kenapa teman-teman tuh ya sukanya requestnya saham-saham yang udah rally gitu. Nah, MTech ini lagi di fase downtrendnya. Cuman apakah sudah di area bottoming? Nah, ini sudah ada di area bottoming. Sudah di area demand-nya. Apakah dia akan dibawa ke EMA 200 di weekly-nya dulu? Ya, bisa saja.
karena belum ada tanda-tanda rebound yang cukup jauh. Sorry, bukan yang cukup jauh, yang cukup kuat maksudnya. Dari daily pun begitu, selalu mentok di resist MA20, selalu mentok. Udah 1 kali, 2 kali, 3 kali gagal. MTEK menarik kalau dia bisa at least ke si inilah nih, ke 1725. Kalau jebol tadi, kalau jebol berapa ini? 1465-nya jebol, arahnya ke 1350, 100 poin. Jadi be wise yang nahan floating loss ya. Setelah MTEK ada Telkom. TLKM saya udah lama nggak ngeliat. Oke, Telkom ini menarik ternyata. Telkom ini menarik. Trading plan-nya kurang lebih gini ya. Oke. Jangka pendeknya area bearish-nya 4340. Targetnya di 4460. Target satunya. Target duanya ada di 4530 ya. Risk reward-nya 2. Dari segi chart menarik, cuman dari segi potensi keuntungan itu kurang ya. Karena RR cuma 2. Tahu kecuali mau di pepetin sini. RR 38 ya sih oke lah. Tapi kalau di pepetin sini biasanya rawan kena stop loss. SL. Nah, ini 38. Oke, selain Telkom, INPC, ada INPC, INPC simply jelek. INPC ada land. Land simply jelek lah. Jelek. Nah, kalau dari contohnya sendiri, ada beberapa yang menarik untuk dipantau ya. Salah satunya ini Agro. Dia berhasil rebound dari dasar ya. Ini rendah banget risknya. Terus selain Agro, ada Tins. Ada Tins yang masih ongoing. Nih, tanggal 20 itu hari Kamisnya dia rally sampai 7%. Jumatnya dia koreksi sehat. Koreksi sehat. Ya, koreksi sehat. Target jangka menengahnya sampai 1470 dengan potensi reward atau untungnya itu sampai 10,4%. Terus setelah itu ada juga SDMU yang masih ada potensi. Masih ada potensi ya, tapi sudah high risk. Kenapa sudah high risk? Karena kenaikannya sudah cukup tinggi. Sudah naik dari kami cuman banyak masuk dari harga 76
sempat dikasih averaging di 72. Kalau dari 76 itu sudah naik ke high risk-nya, sudah naik 32%. Nah, jadi sudah terlalu tinggi, sudah high risk. Nah, kalau ini dia di 93-nya jebol, lanjut ke di atas 109. Potensi jangka panjangnya masih ya, kalau dari plan di plannya di apa dikeluarin itu half bagger lah minimal, paling enggak ya. Cuman disclaimer sudah risk sudah tinggi. Kalau misalkan ada koreksi-koreksi kecil ya boleh silakan dimanfaatkan, tapi jangan lupa dianalisa kembali. Nah, kalau teman-teman mau teman-teman John Factor mau dapat bisikan-bisikan kayak SDMU, terus kayak jeans, kayak ada lagi kemarin minggu ini ada lagi DMN yang sempat dimention juga di channel, sudah floating profit 30%, OTW naik lagi sampai 50% lebih. Semoga aja bisa sampai beggar ya, buat ngasih beggar bulan ini. Proyeksinya ada sih sampai ke sana. Itu bisa gabung di akademi. Jadi di akademi, di Cuan Banyak Akademi itu ada fasilitas intensif sama mentor, terus juga ada stok pilihan yang bisa ngasih cuan banyak puluhan sampai ratusan persen. Untuk swing ada juga BSJP-nya, ada juga ya banyak lah fasilitasnya. Intinya kalau misalkan mau cuan banyak bareng, ayo kami temani. Mau growth kapitalnya, mau tradingnya agak santai, nggak terlalu terburu-buru, ayo. Mau belajar banyak juga bebas tanya dan request materi yang kami adakan rutin tiap seminggu atau minimal 2 minggu 3 minggu sekali, tergantung permintaan dari member. Itu materinya pun bisa request. Info detailnya bisa di klik di deskripsi Cuan Banyak Academy. Oke, see you next time. Saya Fadel, mentor Cuan Banyak, signing out. Bye.